Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Presiden Mahasiswa Bang Muhammad Farizi Agustina. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Mbak Rahmawati. Yang saya cintai dan yang saya banggakan para hadirin, hadirat beserta sivitas akademik Universitas Nurtanio Bandung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja yang saya hormati dan saya banggakan pemateri kegiatan pada hari ini yaitu Ustadz Zulkifli Muhammad Ali LC.MA. Puji serta syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Pandemi mungkin belum hilang, tapi jangan sampai keimanan kita ikut hilang. Maka dari itu, pada kesempatan hari ini, hadirlah kegiatan ini sebagai ajang penguat iman kita di masa ini menuju akhir zaman dengan tema Huru-hara Akhir Zaman. Baik, para hadirin dan hadirat yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan berbagai rangkaian acara pada hari ini. Di antaranya adalah 1. Pembukaan, 2. Penayangan video, 3. Pemaparan materi oleh Ustadz, yang keempat ada sesi tanya jawab, yang kelima ada door prize. Nah, door prize ini yang akan dipilih dari penanya dan pertanyaan terbaik. Jadi siap-siap teman-teman untuk pertanyaannya saat mendengarkan materi tersebut. Yang keenam ada penutupan. Selanjutnya sebelum saya melanjutkan acara ini, perkenalkan dulu nama saya Nayatul Ramadan. Sekarang saya kuliah di Universitas Nurtanio Bandung. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk sesi pembukaan telah selesai kita laksanakan. Mari kita masuki sesi penanyaan video. Mari kita sama-sama menyimak video berikut ini. Kata Rasul, menjelang dekatnya Dajjal keluar, akan muncul dua gelombang umat yang besar. Fustatain, kelompok orang-orang beriman yang betul-betul kuat iman mereka. Semakin bergerak waktu ke depan, makin kuat iman mereka. Dan tidak ada kemunafikan pada mereka. Sementara kelompok yang lain dari umat Nabi menjadi orang munafik. Terang-terangan munafiknya. Antum mesti hati-hati betul. Karena itu setiap muslim diminta oleh Al-Quran untuk berpegang teguh pada tali Allah, bersatu, jangan terpecah belah. Karena setiap antum akan berjuang menegakkan kebaikan-kebaikan, antum akan berhadapan dengan golongan ini. Munafik. Nah, ternyata di dalam hadis Nabi, orang-orang munafik ini menjadi pengikut-pengikut dan penyembah-penyembah setia Dajjal saat Dajjal keluar. Maraknya LGBT, luar biasa. Ternyata saya baca dalam hadisnya, salah satu kelompok yang akan menjadi penyembah dan pengikut Dajjal saat Dajjal keluar nanti adalah para pelaku-pelaku seks menyimpang. Nggak tahukah mereka dan sebagainya? Bukankah Allah hanya akan memberikan hidayah kepada yang mencari? Hidayah itu sama dengan rezeki. Rezeki itu harus diburu, harus dicari. Sebentar ya, ini ada bilang di suatu negara ya, negara Eropa ini kan rata mengizinkan LGBT dan kumpul kebo, bahkan ada kontrak kumpul kebo, itu ada kontraknya ya. Apakah itu ada yang dirugikan ketika ada yang jadi LGBT itu? Apakah Anda yang ada yang dirugikan ketika tetangga Anda LGBT atau kumpul kebo? Ada nggak yang dirugikan? Tapi kalau Anda jadi Islam, ada nggak yang dirugikan? Banyak. Ketika Anda jadi Islam, yang dirugikan itu yang bukan Islam. Karena memang Islam ini bangsa dan biadab. Puasa saja bikin susah kita, ya kan? Kamu nggak makan aja, bikin susah kita yang makan, gitu loh. Kita disuruh nggak makan juga, kan bangsa biadab. Tapi coba kalau tetanggamu LGBT, kamu rugi nggak? Enggak. Kalau tetanggamu kumpul kebo, enggak. Kamu nggak rugi apa-apa. Jadi lebih baik LGBT dan kumpul kebo daripada Islam, sebetulnya. Benar nggak? Lihat di negara-negara yang mengizinkan LGBT dan kumpul kebo, pasti lebih maju daripada negara-negara Islam. Lebih maju. Apakah saya mendukung LGBT dan kumpul kebo? Tidak.
Tetapi saya tidak membenci mereka, dan itu adalah hak mereka untuk mereka mau melakukan itu atau tidak. Tapi kita nggak boleh ganggu mereka. Kita boleh ingatkan mereka, tetapi bukan mengganggu terus malah membuli mereka, nggak boleh. Karena ada banyak faktor yang kita nggak tahu. Dia waktu kecil diperkosa, sehingga dia punya obsesi yang berbeda, bisa belok pemikirannya, ya kan? Yang kumpul kebo misalnya, dia trauma dengan banyak pernikahan, dengan segala macam, sehingga dia nggak mau menikah misalnya. Ada banyak sekali. Yang kesalahannya adalah kesalahan dari kita orang-orang yang mengaku beragama, yang tidak mengajarkan atau tidak memberi teladan yang benar, malah ngoprak-ngoprak kayak kalian orang Islam bangsat, ya kan? Kalian yang puasa, orang lain suruh susah demi kalian. Nah, itu lebih merugikan daripada LGB dan kumpul kebo. Ya, ini supaya teman-teman tahu nih yang di live YouTube ini. Nggak ada orang LGBT kalian rugi itu nggak ada. Orang kumpul kebo terus kalian rugi, tetangganya rugi, nggak ada. Yang ada kalian puasa, orang lain pada rugi karena disuruh tutup. Kalian jadi Islam, gereja dibom. Itu yang ada. Ya, kebudayaan dirusak gara-gara kalian Islam. Padahal Islam disebarkan dengan wayang, sekarang wayangnya dilarang. Ya, kuda lumpingnya dilarang. Nah, itu yang rugi. Oh, saya mendukung kuda lumping? Oh, enggak. Saya orang percaya dengan Tuhan Yesus, kita tidak boleh memanggil trans begitu. Tapi kita nggak berhak untuk melarang-larang orang. Nggak ada haknya. Kita boleh nasihati, kita boleh ingatkan, tetapi kita nggak boleh ngelarang-larang orang, apalagi sampai ngeludahin begitu. Hanya Islam aja yang begitu ya, di seluruh dunia itu cuma Islam aja yang melakukannya. Gitu ya. Supaya paham itu kalian tuh yang di live YouTube itu ya. Tolong cek WA dong Pak Paul. Oke, ya silakan Pak Susu Kuda, lanjut coba WA ya. Baik teman-teman, kita akan memutarkan kembali video yang tadi. Mungkin teman-teman ada yang baru masuk juga, jadi kita akan memutar kembali agar teman-teman bisa detail lagi memperhatikan video-video tersebut. Karena dalam video itu ada juga yang perlu kita pelajari, dan juga salah satu pemateri kita itu ada dalam video tersebut. Jadi kalau teman-teman belum kenal bisa lihat videonya dulu sambil menunggu ustadznya datang gitu. Siap. Kata Rasul, menjelang dekatnya Dajjal keluar, akan muncul dua gelombang umat yang besar. Fustatain, kelompok orang-orang beriman yang betul-betul kuat iman mereka. Semakin bergerak waktu ke depan, makin kuat iman mereka. Dan tidak ada kemunafikan pada mereka. Sementara kelompok yang lain dari umat Nabi menjadi orang munafik, terang-terangan munafiknya. Antum mesti hati-hati betul. Karena itu setiap muslim diminta oleh Al-Quran untuk berpegang teguh pada tali Allah, bersatu, jangan terpecah belah. Karena setiap antum akan berjuang menegakkan kebaikan-kebaikan, antum akan berhadapan dengan golongan ini. Munafik. Nah, ternyata di dalam hadis Nabi, orang-orang munafik ini menjadi pengikut-pengikut dan penyembah-penyembah setia Dajjal saat Dajjal keluar. Maraknya LGBT, luar biasa. Ternyata saya baca dalam hadisnya, salah satu kelompok yang akan menjadi penyembah dan pengikut Dajjal saat Dajjal keluar nanti adalah para pelaku-pelaku seks menyimpang. Nggak tahukah mereka dan sebagainya? Bukankah Allah hanya akan memberikan hidayah kepada yang mencari? Hidayah itu sama dengan rezeki. Rezeki itu harus diburu, harus dicari.
Bentar ya. Ini ada bilang di suatu negara ya, negara Eropa ini kan rata mengizinkan LGBT dan kumpul kebo. Bahkan ada kontrak kumpul kebo, itu ada kontraknya. Ya. Apakah itu ada yang dirugikan ketika ada yang jadi LGBT itu? Apakah Anda yang ada yang dirugikan ketika tetangga Anda LGBT atau kumpul kebo? Ada nggak yang dirugikan? Tapi kalau Anda jadi Islam, ada nggak yang dirugikan? Banyak. Ketika Anda jadi Islam, yang dirugikan itu yang bukan Islam. Karena memang Islam ini bangsa dan biadab. Puasa saja bikin susah kita, ya kan? Kamu nggak makan aja, bikin susah kita yang makan, gitu loh. Kita disuruh nggak makan juga, kan bangsat biadab. Tapi coba kalau tetanggamu LGBT, kamu rugi nggak? Enggak. Kalau tetanggamu kumpul kebo, enggak. Kamu nggak rugi apa-apa. Jadi lebih baik LGBT dan kumpul kebo daripada Islam, sebetulnya. Benar nggak? Lihat di negara-negara yang mengizinkan LGBT dan kumpul kebo, pasti lebih maju daripada negara-negara Islam. Lebih maju. Apakah saya mendukung LGBT dan kumpul kebo? Tidak. Tetapi saya tidak membenci mereka, dan itu adalah hak mereka untuk mereka mau melakukan itu atau tidak. Tapi kita nggak boleh ganggu mereka. Kita boleh ingatkan mereka, tetapi bukan mengganggu terus malah membuli mereka, nggak boleh. Karena ada banyak faktor yang kita nggak tahu. Dia waktu kecil diperkosa, sehingga dia punya obsesi yang berbeda, bisa belok pemikirannya, ya kan? Yang kumpul kebo misalnya, dia trauma dengan banyak pernikahan, dengan segala macam, sehingga dia nggak mau menikah misalnya. Ada banyak sekali. Yang kesalahannya adalah kesalahan dari kita orang-orang yang mengaku beragama, yang tidak mengajarkan atau tidak memberi teladan yang benar, malah ngoprak-ngoprak kayak kalian orang Islam bangsat, ya kan? Kalian yang puasa, orang lain suruh susah demi kalian. Nah, itu lebih merugikan daripada LGBT dan kumpul kebo. Ya, ini supaya teman-teman tahu nih yang di live YouTube ini. Nggak ada orang LGBT kalian rugi, itu nggak ada. Orang kumpul kebo terus kalian rugi, tetangganya rugi, nggak ada. Yang ada kalian puasa, orang lain pada rugi karena disuruh tutup. Kalian jadi Islam, gereja dibom. Itu yang ada. Ya, kebudayaan dirusak gara-gara kalian Islam. Padahal Islam disebarkan dengan wayang, sekarang wayangnya dilarang. Ya, kuda lumpingnya dilarang. Nah, itu yang rugi. Oh, saya mendukung kuda lumping? Oh, enggak. Saya orang percaya dengan Tuhan Yesus, kita tidak boleh memanggil trans begitu. Tapi kita nggak berhak untuk melarang-larang orang. Nggak ada haknya. Kita boleh nasihati, kita boleh ingatkan, tetapi kita nggak boleh ngelarang-larang orang, apalagi sampai ngeludahin begitu. Hanya Islam aja yang begitu ya, di seluruh dunia itu cuma Islam aja yang melakukannya. Gitu ya. Supaya paham itu kalian tuh yang di live YouTube itu ya. Tolong cek WA dong Pak Paul. Oke, ya silakan Pak Susu Kuda, lanjut coba WA ya. Itulah cuplikan bagaimana dunia sekarang. Kita sedang dalam kondisi amat krisis ya teman-teman. Pemahaman dan pengetahuan tentang keagamaan Islam sangat miris sekali. Menjadikan ini contoh dari ciri-ciri akhir zaman. Wallahu alam. Akan kita kumpas tuntas dalam kegiatan hari ini, dalam webinar ini. Dan kita sudah mendatangkan Ustadz. Dan untuk itu, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz telah hadir bersama kita semua di sini. Assalamualaikum Ustadz.
Assalamualaikum, Ustadz. Apakah bisa mendengar suara saya? Mohon izin Ustadz untuk mic-nya dinyalain. Mungkin kita tunggu sebentar ya teman-teman. Sambil menunggu Ustadz, mungkin Ustadz lagi ada gangguan jaringan. Sambil menunggu, mungkin saya perkenalkan sendiri. Ustadz Muhammad Zulkifli merupakan putra Pariaman kelahiran 15 November 1974. Beliau yang aktif berdakwah ke berbagai provinsi di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Beliau merupakan dai yang sentiasa mengobarkan semangat dakwah Islam, menghabiskan masa kecilnya di bawah naungan pendidikan Muhammadiyah Curug, Provinsi Bengkulu. Itu sedikit profil tentang Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Assalamualaikum Ustadz. Apakah Ustadz bisa mendengar suara saya? Sebentar Bang. Baik. Di dalam meja lah ya. Iya. Udah, tuh silau. Dia sini. Pilih ya, mana? Ke sini. Dia kemana? Ngeri.
sambil menunggu ustadznya lagi siap-siap. Jadi materi ini teman-teman sangat penting lah buat kita dan generasi yang milenial gitu. Jadi sangat penting untuk kita memperhatikan dan mendengarkan materi ini bersama-sama, apalagi generasi muda. Jadi semoga dengan adanya webinar ini, dengan adanya kegiatan ini, teman-teman yang lagi aktif kuliah, lagi aktif mungkin lagi kerja, bisa gitu menyempatkan waktunya mendengarkan gimana keadaan sekarang yang kita hadapi di masa pandemi ini. Yang mungkin terlalu banyak ciri-ciri ataupun yang bisa menyebabkan kita terbawa arus di zaman modern ini. Maka itu kita menghadirkan Ustadz yang lebih ngerti, yang lebih tahu tentang ilmunya, lebih mendalam, dan sama-sama di sini kita belajar dan mendengarkan materi yang akan disampaikan. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik, sehat, walafiat. Gimana kabar semuanya? Syukur, alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Karena telah hadir Jadi bersama tema kami. kita tentang huru-hara akhir zaman. Siap Ustadz. Baiklah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibillah sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah amma ba'du. Segala pujian dan syukur kita hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin, Rabbul Izzati wal Jabarut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala tekanan akhir zaman, segala ujian, cobaan dan fitnah serta huru-hara musibah bencana di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh hamba-hamba Allah yang saat ini sedang mengikuti acara tausiah berkaitan dengan akhir zaman dimanapun berada, mudah-mudahan sekali lagi tetap istiqomah ya, insya Allah tetap berjuang untuk menjadi mukmin yang istiqomah, mukmin yang paling baik, yang paling sabar di akhir zaman. Sebab Nabi SAW bersabda, isbiru, bersabarlah kamu. Fa innahu la ya'ti 'ala nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Kamu wajib bersabar karena kamu semua akan menghadapi nanti di akhir zaman hari-hari yang kamu jalani terasa lebih berat dari yang telah kamu lalui, dan hari-hari yang akan kamu datangi atau akan kamu jelang lebih berat dari hari yang sedang kamu hadapi. Awal hadis ini Nabi mengatakan isbiru, bersabarlah kamu. Bersabar. Tidak ada persiapan yang lebih hebat daripada memantapkan hati untuk tetap tegar, tabah dan sabar di akhir zaman ini. Mari kita dengarkan hadis Nabi tadi. Hari-hari yang kamu jalani lebih berat daripada yang telah kamu lalui, dan hari-hari yang akan kamu datangi akan lebih berat dari hari ini. Maka demi Allah, apa yang Nabi katakan ini, bila kita banding-bandingkan ya, dengan 20-30 tahun yang lalu,
apapun hari ini terasa lebih berat dibandingkan dengan yang telah kita lalui. Dalam hal apa saja? Dalam hal apa saja? Apakah dalam hal ekonomi, dalam hal politik, dalam hal akhlak moral, dalam hal pendidikan, dalam hal budaya, dalam hal kesehatan, dan sebagainya. Hari ini lebih buruk dan lebih berat daripada yang sebelumnya. Dan esok, bulan depan, tahun depan, pasti lebih buruk dari yang sekarang. Saya bukan sedang mendoakan yang buruk-buruk buat kita, pastinya tidak. Tetapi hadisnya menjelaskan begitu, dan ini benar-benar terasa. Saudara-saudara sekalian, apabila kita bongkar-bongkar hadis Nabi tentang fitnah-fitnah akhir zaman, demi Allah, 100% semua yang dikatakan Nabi SAW terjadinya di zaman kita. 100%. Silakan saudara bertanya tentang apa saja, maka saya dengan pasti akan mengatakan ini zamannya. Inilah dia zamannya. Mungkin untuk sekedar memantapkan, dan saya berbaik sangka bahwa seluruhnya sudah mendengarkan kajian-kajian tentang akhir zaman ya, baik mungkin dari saya langsung melalui Uzma Media TV channel kita di YouTube, atau kajian-kajian Ustadz yang kita cintai, Ustadz Ihsan Tanjung, yang kita cintai Ustadz Rahmat Baikuni, atau yang kita cintai adalah Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani, dan lain-lainnya, maka kita benar-benar menemukan bahwa kajian-kajian yang mereka sampaikan atau yang kami sampaikan ini hari ini seluruhnya sudah terjadi. Saudara-saudaraku yang kami cintai, secara kasarnya saja ya, kita lihat yang paling kasar-kasar, yang paling besar-besarnya. Contoh, Nabi SAW bersabda, kiamat sudah sangat dekat kalau Arab sudah menjadi kaya raya. Lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Maka demi Allah, apa yang dikatakan Nabi SAW itu di zaman kita ini terjadinya. Dulu ketika masih di bawah 1960-an ya, Arab itu belum lagi masih gersang. Gurun Sahara tandus yang tidak memiliki harapan dan andalan apa-apa. Masih sangat miskin. Tapi sekarang silakan lihat. Semua sudah berani memastikan bahwa kondisi Arab pada hari ini bukan lagi Arab 30-40 tahun yang lalu. Tentunya, kemudian Nabi SAW juga mengatakan bahwa tidaklah akan terjadi kiamat sampai kalian menyaksikan terjadinya kekeringan di Sungai Efrat. Sungai Efrat sejak 2014 sampai hari ini telah mengering total. Sungai Efrat yang melalui Irak ya. Sungai Efrat itu hulunya adalah Turkiya, kemudian lehernya adalah Suriah, bodinya adalah Irak, dan ujungnya adalah Iran. Dan hari ini sungai tersebut telah kering. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, hai Mu'adz, saat itu Rasulullah sedang mengajak Mu'adz bin Jabal jalan-jalan ya, jalan-jalan di daerah Tabuk. Kemudian Rasulullah berkata, kau perhatikan baik-baik daerah ini. Gersang, tandus, panas, tapi menjelang kiamat sudah sangat dekat terjadi, daerah ini akan dituruni oleh salju. Bila itu sudah terjadi, jarak antara ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat, kata Rasulullah SAW. Sudah sangat dekat. Sejak 2009, dunia digemparkan dengan turunnya salju pertama kali di Tabuk. Kemudian 2011 salju tetap turun dan setinggi mata kaki. Tapi sekarang salju yang turun di Tabuk setiap tahunnya sudah setinggi pinggang orang dewasa. Masya Allah. Maka apa yang digambarkan Nabi SAW itu terjadinya di zaman kita. Begitu juga Nabi berkata, tidaklah terjadi kiamat sampai terlebih dahulu kalian akan menyaksikan Arab kembali jahiliyah. Arab kembali jahiliyah. Dia akan meniru Barat. Dia akan meniru Timur. Maka perhatikan apa yang terjadi pada hari ini. Dunia Arab keseluruhannya. Bahkan kemarin waktu pergantian tahun 2020 ke 2021 ya, malam pergantian tahun baru itu ya Allah mengerikan dan menyedihkan. Di mana 50.000 orang Yahudi dari Israel masuk ke Uni Emirat Arab
ya, dengan membawa pelacur-pelacur mereka, dan sebagian besarnya malah melacurnya di Uni Emirat Arab. Bahrain sekarang ini sudah menjadi Balinya Timur Tengah, ya, sudah menjadi Hollywoodnya Timur Tengah. Begitu juga dengan daerah-daerah Arab lainnya. Maka kalau kita perhatikan sekarang, Arab Saudi sebagai benteng terakhir bagi syariat Islam, Arab Saudi pun sudah memilukan, menyedihkan. Mungkin saya tidak perlu uraikan lebih panjang, lebih banyak tentang ini. Semua sudah menyaksikan bagaimana Arab Saudi hari ini sudah menjadi negeri sekuler, sudah menjadi negeri negeri yang betul-betul berkiblat kepada Barat dalam hal budaya, akhlak, dalam hal fashion, dalam hal kultur dan sebagainya. Mereka sudah meniru ke sana. Saudaraku yang kami muliakan, kehancuran moral dan akhlak sudah betul-betul merata di mana-mana. Nah, yang paling kita khawatirkan, Nabi SAW pernah berkata, dan ini juga terjadi di zaman kita, nanti akan datang tahun-tahun di mana umatku terhalang, ya, untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Perhatikan sekarang, sejak 2 tahun belakangan inilah, haji dan umroh begitu sulit bisa didatangi ke tanah suci, tidak seperti biasanya. Walaupun ada yang berhasil dengan persyaratan yang sangat berat, dengan dengan langkah-langkah dan biaya yang juga tidak kecil. Dan ini namanya terhalang, ya, baik hajinya ataupun umrahnya. Ini semua sudah kita saksikan. Kapan lagi zamannya kalau bukan zaman sekarang? Makanya saat saya dulu sedang belajar dengan salah seorang ulama terbesar dunia, namanya Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini As-Sudani. Beliau ini berdomisili di Sudan. Beliau satu di antara 40 ulama hadis terhebat di dunia. Kami menamatkan kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu lebih, ya, kalau terjemahnya ke bahasa Indonesia hampir 3 meter itu. Hampir 3 meter. Dan alhamdulillah kami tamatkan buku aslinya, Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, hampir 1 meter, kalau yang naskah Arab aslinya itu. Dalam 2 bulan, kami belajar pada subuh sampai jam 10 malam. Kami hanya dihentikan oleh sholat 5 waktu dan makan. Nah, kami pelajari itu dengan seksama. Pas masuk kepada ahaditsul fitan, hadis fitnah akhir zaman, saya terkejut. Ya, kenapa terkejut? Karena hadis-hadis yang bercerita tentang akhir zaman tersebut banyak ditemukan di zaman kita ini. Lalu saya beranikan diri bertanya sama syekh kita ini, Syekh, hadis-hadis ini kok banyaknya nampak di zaman sekarang? Apakah ini zamannya atau nanti ada lagi zaman lainnya? Zaman selain zaman kita sekarang, wahai Syekh. Jawaban beliau dengan simpel dan sederhana, laula zamanuna nahnu famata. Ya, lebih kurang begitu. Kalau bukan zamannya kita ini yang dimaksud dalam hadis fitnah akhir zaman, maka zaman yang mana lagi? Tidak ada, kata Syekh. Inilah zamannya, zaman kita. Saudaraku yang kami muliakan, melihat kepada fenomena yang terjadi susul menyusul, baik kekacauan di mana-mana dan dekatnya masa peperangan yang akan terjadi di Laut Cina Selatan, dan juga memanasnya suhu politik dan mendekatnya peperangan di Timur Tengah kembali, kemudian di berbagai belahan dunia berbagai macam bencana-bencana mengerikan terjadi di Eropa, di daratan Asia Tengah, di Cina, dan insya Allah semoga tidak terjadi, tetapi insya Allah sebentar lagi akan terjadi petaka-petaka besar yang sangat mengerikan di Indonesia, bencana alam. Kita tidak menginginkan, dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal ini sepertinya akan merata, ya, di seluruh dunia, terjadi di mana-mana. Jadi dalam waktu yang tak lama lagi ke depan, sesuai dengan hadis Nabi tadi, kondisi kita hari ini sebenarnya lebih berat, ya, daripada yang telah kita lalui, tapi ke depan lebih berat daripada hari ini. Ini bukan ramalan, saudaraku. Ini bukan ramalan. Demi Allah, ini hanya sekedar menyampaikan nubuat Nabi, yaitu berita besar tentang apa yang akan terjadi dari Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bukan seorang peramal. Beliau hanya menyampaikan apa saja yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ia berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan semua yang dikatakannya itu adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi Nabi Muhammad bukan peramal. Apa yang disampaikannya demi Allah terjadi dan semuanya terjadi. Tepat, akurat. Masalah waktunya memang dirahasiakan, tetapi step-stepnya kayaknya jelas, gitu ya. Nah, sekarang
Apa yang paling mengkhawatirkan kita di akhir zaman ini? Yang paling mengkhawatirkan kita, kata Rasulullah SAW, iqtarabatis sa'ah, wala yazdadun nas minad dunya illa hirsa. Saat kiamat sudah semakin dekat terjadi, manusia semakin rakus memburu dunia. Ini paling kita khawatirkan. Manusia semakin rakus dengan dunia. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da. Sementara hubungan mereka dengan Allah semakin kering, semakin jauh. Persis ketika Nabi SAW dibawa Isra Mi'raj oleh malaikat Jibril alaihissalam ke Sidratul Muntaha, di atas langit ke-7, maka di tengah jalan Nabi Muhammad dicegat oleh seorang perempuan tua yang kempot peot, ya, tetapi berdandan dengan dandanan seolah ingin menyaingi anak gadis yang paling cantik, ya. Semuanya dikasih lipstik, tebal, apa segala macamnya biar kelihatan muda. Dan wanita tua itu melambai-lambaikan tangannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, halumma. Halumma ya Muhammad, sinilah sini. Duduklah dengan saya. Kita bermain, kita bercengkrama, kita bersenang-senang, hai Muhammad. Nabi Muhammad tidak menggubris, perjalanan diteruskan dan dia bertanya kepada malaikat Jibril. Jibril, itu tadi siapa? Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, itu tadi adalah perumpamaan dunia yang hari ini kau tempati, hai Muhammad. Duniamu ini sudah sangat tua. Ya, ibarat perempuan tua tadi, sebentar lagi dia akan mati. Duniamu ini sebentar lagi akan kiamat, akan hancur, ya. Seperti wanita tua sebentar lagi akan mati. Tapi makin tua makin ganjen. Makin tua makin menghiasi permukaannya agar orang-orang bodoh tertipu, agar orang menyangka bahwa dunia ini sangat kemilau, sangat menarik, sangat menggairahkan. Lalu tidak sedikit orang-orang bodoh yang terpedaya oleh rayuan dunia. Benar kan? Semakin ke sini, ya, dunia ini kayaknya semakin hebat. Kota-kotanya ya diberikan kerlap-kerlip dengan berbagai macam hiburan malam dan sebagainya, ya, dengan gedung-gedung tinggi, pencakar langit, teknologinya juga, kemudian sungguh-sungguhan syahwat yang tidak putus-putusnya 24 jam, ditambah lagi harta benda dan sebagainya, benar-benar menjadi standar kebahagiaan hidup di dunia, ya. Nah, ini semuanya adalah ibarat wanita tua tadi. Ya, maka yang paling kita khawatirkan adalah hadis Nabi tadi, bahwa umatku semakin dekat kiamat, semakin jauh dari agama, semakin menggilai dunia, semakin mencintai dunia, memburu dunia, dan mereka demi dunia tidak peduli lagi halal haram. Mereka demi dunia tidak peduli lagi ini baik atau tidak, ini berbahaya untuk akhirat saya atau tidak, udah nggak peduli. Ya, yang penting dapat jabatan, fulus, perempuan, kekuasaan, ya, dunia. Pokoknya mereka mendapatkan posisi, kedudukan dan sebagainya. Mereka sudah tidak peduli lagi bagaimana menurut agama. Ini tanda-tanda kiamat. Namun kata Rasulullah, bila ada umatku yang di akhir zaman itu mampu bersabar, seperti awal hadis tadi, ya, isbiru, bersabarlah kamu. Apabila ada umat Nabi di akhir zaman ini mampu bersabar dan mereka istiqomah, maka demi Allah Nabi mengatakan tuba, ya, berbahagialah dia, beruntunglah dia. Kenapa? Dia adalah umat Nabi yang dengan ketabahannya, kesabarannya, keistiqomahannya berpegang erat dengan Islam, dia jaga imannya sebaik-baiknya, dan dia antikan dirinya dari melakukan dosa-dosa maksiat, ya. Maka orang ini, kata Rasulullah SAW, dinilai oleh Allah SWT dengan nilai yang sangat tinggi. Bahkan bila mereka beramal soleh, kalau ada umat Nabi di akhir zaman ini mampu dia beramal soleh, mampu dia beribadah, apakah ibadah wajib atau ibadah sunnah, sementara dia sabar, ya, dia istiqomah, dia tetap mempertahankan eksistensi sebagai dirinya sebagai muslim yang soleh, yang kafah, mukmin yang haqqan, mukmin yang sebenarnya, mampu dia jaga seperti itu terus menerus, maka setiap amalan yang dia kerjakan, kata Rasulullah, nilai amalan tersebut khamsina rajulan minkum. Nilai amalan itu adalah khamsina rajulan minkum. Nilainya 50 orang lelaki di antara kamu. Para sahabat terkaget. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, 50 kami, yaitu para sahabat Nabi, 50 kami pahala orang yang hidup zaman itu, atau 50 mereka yang hidup sesama dengan zaman mereka? Nabi menjawab, bal minkum. 50 kalian pahalanya. Allahu Akbar. Salat zuhur kita hari ini, yang kita kerjakan secara istiqomah di masjid berjamaah, ya, salat asar kita, maghrib, isya dan subuh kita, salat tahajud kita, salat duha kita, salat tahiyatul masjid, salat qabliyah dan ba'diyah kita,
puasa Senin, Kamis, dan puasa-puasa sunat kita yang lain, semua yang kita kerjakan dari amalan wajib dan amalan sunnah, nilainya di mata Allah 50 kali lipat amalan para sahabat yang hidup pada masa Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi ini bukan sembarangan ya. Ini syaratnya adalah orang yang bersangkutan wajib sabar. Dia tetap yakin dengan agama, dan dia tetap fanatik kepada agama, dan dia tetap menjadikan semua langkah hidupnya diputuskan oleh bagaimana menurut agama. Baik atau tidak menurut agama, dia jalan. Kalau tidak baik menurut agama, dia akan berhenti. Walaupun kesannya secara duniawi, bisa jadi dia tidak jadi dapat kerjaan. Dia di PHK, dia diusil, diasingkan ke tempat jauh dan sebagainya, dipersulit hidupnya. Namun dia demi mempertahankan idealisme keagamaannya yang kafah, maka orang macam ini, kata Rasulullah, nilai pahalanya akan diberi senilai 50 pahalanya para sahabat. Kualitas pahala orang ini akan dan ditingkatkan oleh Allah menjadi 50 kali lipat kualitas pahalanya amalan-amalan para sahabat. Masya Allah. Ini dahsyat ya, dahsyat sekali. Terus saudaraku yang kami cintai, jadi kalau yang kita khawatirkan tadi sudah kita dengar ya dari hadis Nabi, yaitu menggilanya manusia terhadap dunia. Mereka semua cita-cita hidupnya adalah dunia. Bagaimana mendapatkan, bagaimana memperoleh, bagaimana bisa menduduki dan sebagainya. Sekali lagi, agama nomor sekian. Baik, selanjutnya, wala yazdaduna minallahi illa bu'ada. Ini yang kita khawatirkan berikutnya di akhir zaman ini. Kebanyakan manusia hubungannya dengan Allah itu semakin jauh. Dengan agama nggak begitu penting amat. Agama itu bisa jadi nomor ke-7, nomor ke-10. Tapi, ya saudara yang kami muliakan, bila ada yang tetap di akhir zaman ini menjadikan agama nomor 1, segala-galanya barometernya adalah agama, maka sungguh demi Allah, dia adalah orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Ini yang dikatakan Rasul, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat-sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Oh, bukan, kata Rasul. Kalian semua ini bukan saudaraku, tapi sahabat-sahabatku. Kalian sekarang hidup sezaman dengan aku. Kalian menyaksikan diriku. Wahyu turun, kalian lihat. Peperangan bersamaku, kalian ikut. Mujizat-mujizatku kalian saksikan. Pokoknya kalian adalah sahabatku, kata Rasulullah SAW. Tapi yang saudaraku, yang aku rindukan mereka nanti. Mereka datangnya di akhir zaman. Mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Mereka tidak pernah menyaksikan mujizatku dan tidak pernah menyaksikan wahyu turun. Mereka tidak pernah hidup sezaman denganku, bahkan tidak pernah perang denganku. Tetapi mereka sangat berpegang erat dengan sunnahku. Dengan ajaranku mereka sangat fanatik. Yaitu agama ini, Islam ini. Dan mereka adalah saudaraku yang aku rindukan. Saudaraku, ama Allah kami muliakan. Jadi, walaupun kondisi di akhir zaman ini, apalagi nanti ya, na'udzubillah, saat Dajjal muncul, banyak umat Nabi, 2/3 malah ya, paginya masih beriman, lalu datang ujian iman siang, sorenya dia sudah kafir. Ada yang sorenya masih beriman, datang ujian iman di malam hari, ya. Besok paginya dia sudah kafir. Ba'udinahum bi'aradhin minad dunya. Hanya demi fulus, hanya demi dunia, dia relakan agamanya jadi nomor sekian dan bahkan terbuang, terlantar, bahkan terinjak-injak demi untuk mendapatkan dunianya. Ba'udinahum bi'aradhin minad dunya. Saudaraku yang kami muliakan, huru-hara dan kekacauan semakin tidak terkendali.
Mohon izin Ustaz untuk mic-nya mati karena ada gangguan jaringan. Kenapa nih? Dong jangan jauh-jauh, sini aja. Izin, ada gangguan jaringan Ustaz. Mohon izin Ustaz, bisa dilanjutkan. Udah bisa dilanjutkan? Siap Ustaz. Ya. Oh, ini ya kita sambil jalan aja ya. Tolong bawain semuanya. Saya minta izin nih, sambil jalan aja kita. Ya. Siap Ustaz. Amin. Mohon izin Ustaz, bagaimana? Ya mungkin Ustadznya lagi dalam perjalanan ya, rekan-rekan. Kita tunggu sebentar. Jadi untuk teman-teman kalau bisa sambil diperhatikan tadinya juga nanti kan ada sesi tanya jawab, jadi teman-teman benar-benar perhatikan ataupun teman-teman ada yang kepo nanti bisa siap-siap pertanyaannya sambil kita menunggu Ustadznya. Mohon izin Ustadz, apakah sudah bisa hadir? Jadi mungkin masih ada gangguan jaringan. Jadi teman-teman persiapkan saja pertanyaannya, sembari mungkin udah ada yang bermain di pikiran teman-teman dan rekan-rekan apa gitu yang pengen ditanyakan sama Ustadz ini, karena jarang-jarang sekali kita dapat bertanya langsung pada Ustadz tersebut. Gimana Ustadz? Apakah bisa dilanjut? Gimana Ustadz? Bisa dilanjut? Mohon izin. Ya, baiklah. Siap. Jadi akhir zaman ini identik dengan kepanikan ya. Panik, stres, banyak yang putus asa, dan banyak yang nekat. Orang-orang menjadi singkat akal karena tekanan hidup yang semakin berat dan tidak sedikit yang berputus asa mengakhiri hidupnya. Lalu dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, tidak sedikit juga yang berujung kepada demi bertahan hidup walau hanya
untuk suap makanan, dia akan membunuh tetangganya. Dia akan membunuh sahabat dan temannya sendiri. Apakah masa itu sudah dekat? Insya Allah sudah sangat dekat. Kapan? Allahu a'lam. Tetapi waktunya dari tanda-tanda yang ada, saya sangat yakin itu ada aja di zaman kita ini. Saat kita dengan usia kita sekarang ini. Namun kami tidak berani mengatakan bulan sekian, tahunnya tahun sekian. Tapi yang berani kami katakan soon insya Allah. Soon, very, very soon. Sangat-sangat dekat sekali. Nah, apa yang dapat kita lakukan dalam kondisi yang ke depan itu memang seperti itu jahatnya dunia ini. Dunia nggak jahat, tetapi manusia yang hidup di dunia memang sudah diuji oleh Allah dengan puncak ujian, yaitu segala macam kejahatan yang ada, petaka, bencana, musibah yang pernah kita dengar akan serentak di zaman kita. Akan terjadi serentak di zaman kita. Mungkin saudara pernah menyimak bagaimana kaum-kaum yang celaka dulu dari nabi-nabi yang diutus kepada mereka, Allah hancurkan dengan petir, Allah hancurkan dengan tsunami, Allah hancurkan dengan angin, Allah hancurkan dengan lain-lainnya. Semuanya ini serentak akan terjadi di zaman kita. Gunung-gunung meletus di mana-mana, tsunami terjadi di mana-mana, dan angin puting beliung, banjir dan longsor segala macamnya, sampai kepada peperangan, pembunuhan, penyakit, virus segala macamnya, semua akan menghabisi kehidupan manusia ini. Lalu yang tertinggal adalah yang ditakdirkan oleh Allah untuk tinggal, dan mereka yang menyaksikan kejadian akhir zaman berikutnya. Nah, kepanikan ini ya akan menjadikan manusia seperti yang saya katakan tadi, berbuat brutal ya, berbuat brutal. Bagi yang lemah-lemah jiwanya akan mengakhiri hidupnya, akan mengakhiri kehidupannya, mengakhiri kehidupan keluarganya, supaya tidak menyaksikan lagi apa yang berat saat itu mereka sedang rasakan. Sampai ke tingkat Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kuat imannya di masa itu, kata Rasul, ketika melewati kuburan dia berharap kalau dia yang tinggal di dalam kuburan itu. Karena beratnya hidup di atas punggung bumi, maka hidup dalam perut bumi akan terasa lebih baik. Itu kata orang yang beriman yang paling kuat iman. Nah, bagaimana dengan kita yang imannya ala kadarnya, atau imannya cuma warisan, imannya hanya pernah belajar sedikit banyak? Ini akan sangat membahayakan sekali apa yang kami katakan, pagi beriman, sore dia akan kafir. Sore beriman, pagi dia akan kafir. Ma'adzanallah. Saudara, inilah dia kondisi di akhir zaman, di mana semuanya akan serentak terjadi. Kemana kita akan lari? Kita mau lari kemana? Tidak ada tempat lari. Lari cuma satu-satunya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Kamu larilah kepada Allah. Orang yang akan selamat pada saat itu, orang yang akan dijaga, dilindungi oleh Allah pada saat itu, hanyalah orang-orang yang sebelumnya imannya dirawat dengan ilmu, dia terus belajar bagaimana menguatkan akidah, lalu dia pupuk iman dan akidah itu dengan amal-amal soleh yang benar, amal-amal soleh yang betul, baik yang wajib-wajib ataupun yang sunat-sunat, dia kerjakan dengan rutin, dengan istiqomah, dengan sabar. Lalu apabila akumulasi dari seluruh ketaatan dan amal solehnya itu, ini yang akan menjadi benteng penyelamat bagi yang bersangkutan saat puncak huru-hara itu terjadi. Ini ya, jadi sekali lagi bukan fulus yang banyak, bukan fulus yang banyak, bukan harta yang banyak, bukan pangkat jabatan. Anda jenderal, Anda presiden. Apakah dengan jenderal presiden Anda itu bisa menghadang tsunami? Apakah itu bisa menghalangi daripada datangnya angin topan puting beliung yang mengerikan, menghancurkan? Apakah itu bisa menghentikan virus seperti yang sekarang ini sedang menyebar di muka bumi? Tidak bisa. Ya, siapapun Anda, jabatan pangkat Anda tidak akan berkutik di depan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Solusi satu-satunya adalah Anda menjadi orang yang serius beramal soleh dan stop beramal salah. Begitu. Serius beramal soleh dan sabar. Stop, jangan lagi beramal salah. Dosa-dosa yang telah berlalu disesalilah. Ya, kemudian bertekad, berjanji, bersumpahlah untuk tidak akan mengulangi kembali. Kemudian apa yang tersisa dari umur kita, manfaatkan sebaik-baiknya menjadi hamba Allah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Mungkin sebagai pengantar, kalau memang ada diskusinya, saya silakan untuk bertanya jawab, karena kadang-kadang dalam diskusi ini justru kita akan mendapatkan lebih daripada sekedar kami yang menyampaikan. Silakan kalau memang ada. Jika tidak ada, kita lanjutkan. Ustaz, mungkin bisa lanjut dengan tanya jawab Ustaz, karena biar bisa mendalam lagi materinya.
Jadi begini, sekarang bila kita menyaksikan fitnah yang sedang melanda bumi kita, apa fitnahnya? Dan fitnah ini seluruhnya, kalau kata Allah dalam surat Ar-Rum ya, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan semuanya adalah manusia yang buat. Akan di bidang Mohon izin Ustaz untuk mic-nya mati, bisa didukung kembali. tes, halo? Siap Ustaz. Bisa lanjutkan Ustaz. Oke. Baik. Sampai di mana kita tadi? Sampai di mana kita tadi? Ayat Allah tadi ya, Zaharal fasad. Semua kerusakan yang terjadi di darat dan di laut, itu semuanya perbuatan tangan manusia. Ingat, semuanya perbuatan tangan manusia. Baik kerusakannya di bidang kesehatan, di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang moral, bahkan menimbulkan dampak yang mengerikan ya, bencana, petaka, kematian massal dan sebagainya. Nah sekarang virus corona, ke depan ini muncul lagi berbagai macam varian virus dan berbagai macam penyakit baru yang sangat mengerikan dan paling mematikan. Semuanya itu kalau menurut firman Allah, dan ini yang kita imani tentunya, bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan perbuatan manusia. Jadi ini bukan teori konspirasi. Katakan ini manusia yang buat. Manusia yang merekayasa, manusia yang ciptakan, manusia yang terbuka, dan manusia yang punya rencana. Maka liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Agar bagian dari apa yang sudah kerjakan. La'allahum yarji'un. Hidup, semoga yang masih berpikir waras segeralah kembali ke jalan Allah. Semoga segeralah kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ini akhir zaman. Akhir zaman ini Islam sedang tidak memimpin. Yang memimpin adalah setan jin dan setan manusia. Kita dapatkan dalil dari mana ini wahai Ustaz? Umpamanya ada yang bertanya, wahai Buya, dari mana kami dapatkan dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Ahmad. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh bahwa sejak aku diutus, kalian menjalani nanti 5 fase sejarah. Nah, fase pertama, kedua, ketiga, dan kelima, Islam memimpin seluruh dunia. Tapi di fase keempat, dan kita sekarang di fase keempat ya, fase keempat Islam sedang tidak memimpin. Yang memimpin adalah setan jin dan setan manusia. Mereka membuat kerusakan di mana-mana, dan disinilah ujian terberat dialami oleh seluruh orang-orang yang beriman. Umat Nabi Muhammad yang bertauhid, orang-orang Islam yang ingin Islamnya kafah, orang-orang Islam yang ingin Islamnya yang baik dan benar. Mereka akan mendapatkan ujian terberat di fase keempat. Setan jin, setan manusia, bahkan Dajjal laknatullah alaih akan merekrut sebanyak-banyaknya calon penghuni neraka jahanam di fase keempat ini. Ini masanya mereka untuk memperbanyak calon penghuni neraka. Maka saudaraku sekalian, apabila kita mendengarkan hadis Nabi, 5 fase ini, fase pertama langsung fase nubuah, Nabi yang memimpin umat ini ya sampai beliau meninggal. Lalu setelah itu dilanjutkan fase khilafah, di mana situ ada 5 orang khalifah yang paling terkenal, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan kemudian dilanjutkan oleh Hasan bin Ali. Kemudian setelah itu fase ketiga, fase dan ini yang paling lama, 1227 tahun. Kemudian fase runtuh, fase ini selesai fase ini dengan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki sana. Khilafah Islamiyah Utsmaniyah di Turki. Tahun 1924 ya, bulan Maret. Ini adalah akhir fase ketiga. Nah, sejak itu kata Rasulullah,
dunia akan dipimpin oleh orang-orang yang diktator, orang-orang yang benci kepada Islam, orang-orang yang tidak suka kepada kaum muslimin, ya, akan dipimpin oleh kekufuran dan kezaliman, dan ini akan membungkus seluruh bumi secara merata. Maka dengan ini tentu saja dengan pasti dan tidak ragu-ragu kami mengatakan siapapun pemimpinnya saat ini di muka bumi, Allahumma illa ayyafu anhum, ayyafu Allah anhum, siapapun pemimpinnya pada hari ini di seluruh muka bumi adalah orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Bagaimana dengan di Arab Saudi? Lihat saja Muhammad bin Salman bulan April tanggal 24 kemarin terang-terangan dia mengatakan di televisinya bahwa dia menolak seluruh hadis sahih Nabi. Ya Allah, itu Muhammad bin Salman dengan tidak ada ragu-ragu mengatakan menolak seluruh hadis, ya seluruh hadis, termasuk ada hadis sahih, mau saya hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim segala macamnya, yang dia terima cuma hadis mutawatir saja. Hadis mutawatir tidak seberapa jumlahnya, ya. Jadi yang dia terima hanya Al-Quran. Dan kemudian semua kejahiliahan yang sekarang ini hadir di Arab Saudi ini sang putra mahkota yang buat. Sang raja yaitu ayahnya hampir-hampir tidak berkutik dengan apa yang dibawa oleh anak kandungnya sang calon penggantinya ini. Jadi kami kembalikan kepada bahwa siapapun yang saat ini sedang memimpin di seluruh negeri Muslim, maka mereka adalah sang diktator. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak suka kepada Islam dan benci kepada kaum muslimin. Coba lihat para ulama-ulama ditangkapin di Mesir. Puluhan ribu ya santri-santri, dai-dai, ulama-ulama, kiai-kiai ditangkapin di sana. Di Arab Saudi sejak 2017 sudah ribuan ulama, dai, ya, ustaz-ustaz yang juga dijebloskan ke dalam penjara, termasuk orang soleh, orang taat. Maka begitulah seluruh dunia hari ini. Ini fase keempat. Dan fase keempat ini akhirnya nanti adalah termunculnya 4 tanda besar kiamat. Lalu setelah itu berpindahlah kita kepada fase kelima. Fase kelima, Islam kembali akan memimpin seluruh dunia. Khilafah Islamnya akan kembali tegak. Tetapi sebelum fase kelima ini tentu kita akan dibelasah dulu. Apa ya bahasa Indonesia dibelasah ini ya? Babak belur dulu. Ya. Kita akan bonyok dulu, babak belur dulu oleh ujian yang tidak terkira-kira banyaknya. Nah, makanya sekali lagi bemper pelindung kita secara zahir dan batin hanyalah imanmu, amal solehmu, ketakwaanmu, dan fanatikmu pada agama ini. Berpegang eratlah engkau dengan Al-Quran dan kepada sunnah Nabi SAW. Semoga dengannya engkau termasuk di antara yang diselamatkan oleh Allah di akhir zaman ini. Silakan buka Al-Quranul Karim, surat Al-An'am ayat 158. Bila ada Al-Qurannya buka. Allah menyatakan dalam ayat itu bahwa orang-orang yang beriman, merekalah yang akan mendapatkan penjagaan dan perlindungan. Sementara orang yang berimannya mendadak, setelah dia melihat Dajjal muncul, baru dia ingin menyatakan iman, baru dia ingin beramal soleh, terlambat. Jadi orang beriman beramal soleh, dia akan dijaga oleh Allah. Setelah itu ya, setelah dia beriman, amal solehnya banyak, dia dijaga oleh Allah. Apabila ada di antara saudara yang berkata, apakah kami sudah sangat terlambat? Ya, Buya, Kiai, Ustadz, saya katakan, tidak ada cerita terlambat. Selagi nyawa masih ada di kandung badan, selagi nyawa belum lepas dan belum sampai di tenggorokan, kita masih sempat taubat nasuha, masih sempat memperbaiki diri dan melakukan akselerasi ya. Akselerasi itu percepatan amal soleh. Gitu. Ya. Apa diteruskan saja sampai selesai? Karena saya hanya bisa sampai jam 3 ya. Saya di sini akan ini sedang di ruang para mahasantri saya. Jadi kalau ada yang mau bertanya jawab, sekaranglah waktunya karena kita terbatas insya Allah hanya sampai jam 3 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik Ustadz. Syukron jazakallahu khairan Ustadz. Ilmu yang disampaikan luar biasa sekali, menambah pengetahuan kita tentang pentingnya kita belajar dan mengetahui tentang bagaimana huru-hara akhir zaman saat ini. Jadi untuk sistem tanya jawab teman-teman, kita akan pakai sistem raise hand. Jadi teman-teman yang dapat yang pengen bertanya bisa raise hand, yang cepat bisa langsung di mic-nya di on sama operator, bakal langsung bertanya sama ustadznya. Bagi teman-teman yang pengen bertanya langsung raise hand. Di sini ada Aditya Pribadi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Aditya dari Bandung, izin bertanya, bagaimana kisi-kisi atau
nasihat Ustadz untuk kami generasi muda untuk menghadapi akhir zaman ini Ustadz. Sebelumnya terima kasih. Ya, sebenarnya tidak banyak ya. Tidak banyak yang akan dinasihatkan. Sebagaimana Rasulullah juga tidak menyampaikan hal yang banyak ya. Sabarlah. Sabar dalam artian dalam menjalankan perintah-perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Itu aja persiapan kita. Oh, apa nggak perlu persiapan fisik, Ustaz? Apa nggak perlu persiapan fulus? Allah, itu juga nggak dikasih tahu juga. Pasti akan kita persiapkan. Ya, fisik harus dijaga agar vitalitasnya, agar imunitasnya, kekuatan fisiknya, dan dia mampu berlari, dia mampu berenang dalam jangka yang panjang dan waktu yang lama gitu kan. Itu semuanya tidak perlu dikasih tahu, kita pasti akan persiapkan. Oh, masalah persiapan fulus. Memang Nabi menganjurkan agar kita bersiap-siap dengan mengemaskan harta kita, karena di akhir zaman ini semuanya akan kembali kepada penggunaan emas dan sebagainya. Kalau itu masalah-masalah yang tidak begitu. Kalau masalah tempat juga, tempat kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman untuk mengambil tempat yang jauh dari tepian pantai, tepian laut. Karena laut rata-rata akan banyak terjadi air laut banyak naik ke atas, akan terjadi tsunami, banyak di negeri yang akan tenggelam, dan juga jauh dari kota, karena kota adalah pusat huru-hara, banyak terjadi pembantaian, pembunuhan karena faktor ekonomi, kelaparan dan sebagainya. Dan juga Rasulullah menganjurkan jauh daripada gunung-gunung, karena gunung-gunung banyak yang akan meletus. Ya, oleh karena itu di akhir zaman ini, kalau untuk persiapan fisik tidaklah begitu menempati tempat yang paling urgent. Walaupun kalau bisa bagus. Kalau ada persiapan dan finansial kita bagus. Tapi bukan itu satu-satunya penyelamat kita. Penyelamat kita yang terkuat dunia akhirat itu adalah iman kita yang lurus dan benar, serta amal soleh kita yang ikhlas dan benar. Itu dia. Maka ini yang harus digenjot ya. Ini yang harus dikejar dan dipacu sekarang. Anak-anak muda, apabila kita masih punya pacar nih, na'udzubillah ya, apabila kita sudah punya pacar, sudahlah bulatkan saja niat. Lebih baik saya cepat menikahinya supaya saya tidak terus berbuat dosa, daripada saya tunda-tunda pernikahan tapi dosa terus jalan. Ini udah di akhir zaman. Sebaiknya saya pastikan diri saya lamar dia dan saya nikahi dia. Udah selesai. Walaupun nanti ngumpulnya nanti setelah selesai tamat kuliah, silakan ngumpul. Sekarang ya pasti nikah dulu. Udah mau akhir zaman ini, jangan ragu-ragu untuk menikah. Oh, saya baru usia 22 tahun. Ngumpulnya nanti 23 tahun. Umur 25 tahun ngumpul. Kayak Nabi Muhammad SAW. Akad nikahnya dengan Bunda Aisyah, yaitu dari akad nikah dengan Rasulullah berkumpulnya dengan Bunda Aisyah, itu adalah 3 tahun setelah itu. Nah, antum melakukan itu. Ini kalau memang butuh nikah ya. Kalau enggak, baguslah, tenanglah dulu. Fokus dan belajar dulu. Tapi tetap menjaga rambu-rambu agama, jangan berbuat dosa, jangan buat maksiat, perbanyak amal soleh. Dan kalau ada peluang untuk belajar, ada kajian tauhid, ada kajian tafsir segala macamnya, antum wajib hadir. Begitu. Nah, itu mungkin nasihat yang dapat saya sampaikan buat para pemuda saat ini. Baik, jazakallah khairan katsiran Ustaz. Sama-sama, Allah jazakallah. Oke, pertama saya mohon maaf yang teman-teman yang ngechat di itu, karena kita mengutamakan untuk rasain dulu ya untuk pertanyaan. Lanjut, di sini ada yang ingin bertanya, Cita. Bisa langsung tanya kepada Ustaznya. Ini tulisan ya. Itu coba kembali tampilkan. Kita ada di sini, Cita. Bisa langsung bertanya kepada Ustaznya. Nah, dia melalui chat tadi, saya lihat. Mana, tampilkan kembali pertanyaannya. Oh ya. Baik, di sini pertanyaannya. Di sini bertanya, Ustaz, ingat sekarang sudah sering terlihat penyimpangan LGBT. Bahkan ada orang yang saya kenal juga pelaku LGBT. Cara mereka berpakaian pun seperti wanita. Bahkan mengkonsumsi hormon wanita. Padahal sesungguhnya ia laki-laki secara agama di KTP dia Islam. Nah, apa yang perlu kita perbuat? Apa sebaiknya diam saja atau bagaimana? Tapi seandainya pun harus mengingatkan, ditakutkan perkataan saya bisa menyakiti hatinya. Gimana ya solusinya? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah wa'arid anil jahilin. Ya,
wa a'rid 'anil jahilin. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Sekarang prioritaskan menjaga dirimu, jangan sampai seperti mereka dan keluargamu. Habis itu kalau mampu mendakwahi mereka, dakwahi. Kalau nggak bisa, a'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari mereka. Mungkin berpaling dengan tidak berteman dengan mereka, tak usah dekat dengan mereka, berlindung kepada Allah dari segala keburukan dan penyakit mereka, dan hijrah total. Kalau perlu, hijrah dari tempat tinggal. Jangan sampai satu kosan dengan mereka. Jangan sampai satu asrama dengan mereka. Kita betul-betul usahakan berpindah total. Ini kalau mampu. Kalau enggak, minimal adalah hijrah hati dengan terus berdoa kepada Allah agar kita dilindungi oleh Allah dan membenci perbuatan itu. Serta mendoakan yang bersangkutan semoga dapat hidayah. Begitu. Kalau untuk memberikan nasihat kepadanya, sementara bisa jadi ilmu kita kurang memadai, atau jangan-jangan kita yang malah akhirnya terwarnai oleh komunitas mereka atau oleh orang itu, bisa jadi dia hebat debat dan sebagainya, maka sebaiknya kita hindari menjauhkan diri saja dari mereka. Wa'arid anil musyrikin, a'rid anil jahilin. Itu solusi yang dapat disampaikan kepada kita ya. Dan bagi siapa yang menyimak, mudah-mudahan ini akan menjadi semua ilmu yang berfaedah, bermanfaat insyaallah. Ya, sama-sama. Sama-sama. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, bisa resen dulu. Diutamakan untuk resen, bisa langsung ngobrol ke Ustadznya. Ya, ada 13 menit lagi, silakan. Tentang sambil menunggu ada pertanyaan berikutnya tentang LGBT tadi. Ya Allah, munculan Dajjal itu telah terkondisi. Dan kami sudah sampaikan dalam banyak ceramah-ceramah kami, ya, di baik itu khutbah kami atau di studio kami ceramah, kami sampaikan tentang pengikut Dajjal. Saat Dajjal itu nanti muncul, ada komunitas Bagaimana Ustadz? Bisa dilanjut? Mic-nya mati Ustadz, mohon izin. Mohon izin, mic Ustadz mati Ustadz. sudah bisa? Siap Ustadz, dilanjutkan Ustadz, mohon izin. Nah, jadi 8 komunitas yang akan menjadi penyembah Dajjal, pengikut Dajjal, yang salah satunya adalah, biasa sebutkan 8-8-nya ya. 1, seluruh orang-orang Yahudi di muka bumi ini. 2, seluruh setan dari bangsa jin. 3, ya, para ahli sihir, orang-orang musyrik, orang-orang yang belajar ilmu hitam, orang-orang yang belajar black magic dan sebagainya. 4, seluruh orang munafik dari umat Nabi Muhammad SAW. Yang 5, para wanita. Wanita ini mayoritas akan menjadi pengikut Dajjal. Kecuali wanita yang iman yang tegar dan kokoh, ilmunya luas, amal solehnya banyak. Dan yang 6, yaitu kaum pencinta seks sejenis, ahli maksiat, dan orang-orang yang tahu ini dosa besar, tapi dia tetap mengerjakannya, dan dia suka mengerjakannya. Menunda-nunda taubat dengan sengaja. Maka ketika Dajjal datang, dia akan terhipnotis oleh Dajjal, dia akan terpesona oleh Dajjal, dia akan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia akan menjadi penyembah Dajjal. Dan yang 7 adalah orang-orang yang beraliran atas nama Islam tapi aliran-aliran sesat. Nah, ini adalah komunitas yang kelak akan menjadi pengikut Dajjal laknatullah alaih. Kemudian yang terakhir yaitu orang-orang yang yang ke-8 aliran sesat sudah tadi ya, aliran sesat.
Ustaz, di sini ada yang ingin bertanya dari tadi ada reaction dari Muhammad Farizi. Yang terakhir adalah orang-orang yang mengkafirkan orang muslim yang lain. Nah, ini 8 komunitas calon pengikut Dajjal nanti. Di orang-orang ekstrim yang mengatakan semua orang muslim di luar kelompoknya kafir. Ini adalah calon pengikut Dajjal nanti ketika Dajjal laknatullah alaih keluar. Jadi LGBT adalah sebuah fenomena yang sekarang ini memang dikondisikan oleh Illuminati dengan payung organisasinya itu Freemasonry, dan mereka memang menjadikan LGBT salah satu produk unggulan mereka dalam rangka menyambut sang terlaknat Dajjal laknatullah alaih. Ya silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Ya Ustaz, syukran. Di sini ada Muhammad Farizi yang ingin bertanya. Dipersilakan. Silakan Muhammad Farizi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Izin Ustaz, Alhamdulillah. kan salah satu ciri di akhir zaman itu adalah diangkatnya pemimpin-pemimpin yang jolim. Nah, pemimpin-pemimpin yang jolim itu tuh di kalangan negarawan kah, di kalangan ormas kah, di kalangan dunia ini kah, semuanya pemimpin-pemimpin jolimnya merata atau ada satu dua mah yang nggak jolim gitu? Tolong Ustaz penjelasannya. Syukron, jazakallah khair. Ya, Allah jazakallahu. Jadi kalau yang zalim disebutkan oleh Rasulullah SAW itu memang zalimnya secara merata, secara global ya, zalim di mana-mana. Walaupun ada segelintir yang lurus, yang baik, yang benar itu nggak dianggap. Karena yang segelintir itu juga nggak punya power, tidak bisa untuk menentukan hitam putihnya. Mereka malah ke bawah arus yang sangat besar, itu arus kejahilan kaum yang zalim yang memimpin. Bahkan cenderung orang-orang baik di akhir zaman ternyata ikut dalam kepemimpinan. Mereka akan difitnah, mereka akan dibuli, mereka akan dikucilkan, mereka akan ditekan, mereka akan semua orang-orang soleh, orang baik-baik, kalau sempat dia memimpin, maka mereka pasti akan mendapatkan upaya-upaya penggulingan, upaya-upaya pembunuhan, dan paling tidak upaya fitnah sehingga yang bersangkutan dilengsarkan atau ditangkap, dipenjarakan. Dan ini terjadi. Saya rasa nggak perlu saya uraikan ini satu persatu, karena semua kita cukup pintar dan cerdas melihat kondisi dan keadaan yang saat ini sedang terjadi di muka bumi kita. Ya. Ya, silakan. Oke, bagian ini bertanya lagi, satu pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir. Silakan yang ingin bertanya langsung present aja. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya Nisa dari Bogor. Sebelumnya, maaf saya mau bertanya Ustaz. Kan zaman sekarang itu apalagi perempuan itu kan banyak yang mengikuti Dajjal kan, nanti banyak pengikutnya. Terus gimana? Apakah ketika saya memiliki lingkungan pendidikan yang mana di situ tuh banyak banget maksiatnya, apakah saya lebih baik keluar dari itu apa tetap bertahan? Seharusnya kalau kita yakin kita akan mampu bertahan, bertahanlah dulu. Tapi kalau kita tidak yakin karena arusnya begitu kuat, maka secara nekat lillahi ta'ala, atau dunia juga mau sebentar lagi mau berakhir, ya nekat sajalah untuk tarik diri dulu, mundur, dan pindahlah ke tempat yang lain yang kira-kira akan lebih menjaga kepada keimanan kita. Ini kalau memungkinkan. Jadi pilihan pertama adalah istiqomah di sana, tetap di sana sampai kita yakin bahwa kita masih mampu eksis sebagai seorang muslimah sejati, sebagai seorang pemegang agama yang lurus ini. Namun sekali lagi kalau memang yakin kita tidak mampu, bahwa bahkan kita dipastikan akan kebawa oleh arus fitnah jahiliyah ini, maka hijrahlah cepat, tinggalkan itu, dan ini lebih baik. Ustaz, syukran, jazakallah khairan. Sama-sama. Allah jaziki khairan katsiran. Barakallahu fiik. Oke,
Oke, baiklah. Syukron Ustadz karena sudah menyempatkan waktunya. Mungkin itu tadi adalah pertanyaan terakhir. Nanti bakal ada pertanyaan terbaik dari rekan-rekan. Kepada Ustadz saya hormati, syukur atas materi yang hari ini. Semoga ilmu disampaikan menjadi manfaat karena ilmunya diamalkan Ustadz. Dan kita sebagai pencari ilmu semoga dapat menangkap dengan baik apa yang Ustadz telah sampaikan. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, untuk ini saya kembalikan lagi, barangkali Ustadz ada kegiatan lain. Mohon izin Ustadz. Baik, terima kasih. Saya pamitin ya. Barakallahu fikum, semoga istiqamah seluruhnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin, kami telah memilih pemenang-pemenang door prize dari pertanyaan-pertanyaan terbaik. Jadi saya akan sebutkan nama-nama yang pemenangnya. Jika pemenang yang saya sebutkan ini nanti akan tolong menghubungi pihak panitia di Telegram. Yang pertama ada Aditya Pribadi. Yang kedua ada Cita. Yang ketiga ada Muhammad Trisapta. Yang keempat ada Fahrizi. Yang kelima ada Anissa dari Bogor. Jadi nama-nama yang disebutkan bisa menghubungi panitia di Telegram. Baiklah, para hadirin yang saya cintai, berbagai rangkaian acara telah kita selesai laksanakan. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu dapat bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin. Ibarat air di sungai yang terus-menerus mengalir, semakin jauh maka semakin luas dan banyak pula dari hulu menuju hilir untuk mendapatkan tempat yang lebih luas lagi. Masya Allah, tabarakallah. Sebagai MC saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dan kurang berkenan di hati. Karena yang baik itu datang dari Allah, yang kurang baik itu datang dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembari mendengar untuk penutupan ini, kita akan mendengarkan ayat suci Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء
فجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا
ينتصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم